Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 19 bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu fadli man jahhaza ghaziyan aw khalafahu bi khairin. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab keutamaan siapa yang menyiapkan bekal untuk mujahid yang berperang di jalan Allah, atau keutamaan orang yang menafkahi keluarga yang ditinggalkan mujahid fi sabilillah. Bab ini menjelaskan keutamaan berinfak fi sabilillah, baik itu hartanya digunakan untuk bekal berjihad di jalan Allah, ataupun untuk mencukupi keperluan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis. Qala haddatsana Abu Ma'mar
qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Al-Husain qala haddatsani Yahya qala haddatsani Abu Salamah qala haddatsani Busr ibnu Sa'id qala haddatsani Zaid ibnu Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Dari Zaid ibnu Khalid radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal mujahid di jalan Allah, baik itu senjatanya atau kendaraannya atau bekalnya selama berjihad di jalan Allah, siapa yang menyiapkan itu semuanya faqad ghaza, maka dia mendapatkan pahala berperang di jalan Allah. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza, dan siapa yang menanggung kebutuhan keluarganya mujahid di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan berinfak di jalan Allah, baik untuk keperluan mujahid ketika berjihad di jalan Allah atau untuk mencukupi keluarga yang ditinggalkan mujahid di jalan Allah. Siapa yang melakukan demikian, maka dia mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammam an Ishaq ibn Abdullah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baitan bil Madinati ghaira baiti Ummi Sulaim illa ala azwajihi faqila lahu faqala inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke rumah seorang sahabat pun yang ada di Madinah apabila ada istri-istrinya, kecuali rumahnya Ummi Sulaim, illa ala azwajihi, kecuali masuk ke rumah sahabat, ke rumah istri-istrinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke rumah wanita sahabat, kecuali masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Haram, yaitu bibinya Anas ibnu Malik. Qila lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, yaitu istrinya Abu Talha Al-Ansari? Qala inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni arhamuha, aku kasihan kepadanya, qutila akhuha ma'i, saudaranya terbunuh bersamaku, yaitu Haram ibnu Milhan. Jadi saudaranya Ummu Sulaim namanya Haram ibnu Milhan, terbunuh pada waktu perang Bi'ir Ma'unah,
terbunuh ketika terjadi perang Bi'r Ma'unah, yaitu peperangan atau Haram terbunuh karena dikhianati oleh mereka-mereka yang ingin didatangkan para dai, para qurra, mengajarkan ilmu kepada mereka. Jadi Nabi SAW mengutus 70 sahabat pilihannya, para penghafal Al-Quran, untuk berdakwah, untuk mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi mereka semuanya, itu 70 sahabat tersebut, dikhianati. Yang pertama kali terbunuh adalah Haram ibnu Milhan. Yang pertama kali terbunuh ketika itu yaitu Haram ibnu Milhan al-Ansari, yaitu pamannya Anas ibnu Malik. Ketika Haram ini menghadap kepada pimpinan kabilah pada waktu itu, Haram ini ditikam dari belakang, ditikam dengan tombak dari belakang. Ketika melihat tombak tembus dari punggung, yaitu ke dadanya, Haram berkata, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Demi Allah, pemilik Ka'bah, aku telah menang dengan kemenangan yang hakiki. Demikian para sahabat, mereka, yaitu cita-cita mereka adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW selalu mendatangi rumahnya Ummu Sulaim untuk menghibur. Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas ibnu Malik. Siapa namanya Ummu Sulaim ya ikhwah? Rumaisa. Namanya Ummu Sulaim Rumaisa, wanita yang mulia yang dijamin masuk surga. Dan bukan itu saja alasannya kenapa Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Sulaim karena Ummu Sulaim adalah bibi persusuannya. Karena Ummu Sulaim adalah bibi persusuannya Nabi SAW. Jadi Ummu Sulaim itu mahramnya Nabi SAW. Tapi di sini adalah mahram persusuan, bukan mahram nasab. Sehingga Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Demikian pula Ummu Haram, yaitu bibinya Anas bin Malik, karena mereka berdua adalah mahramnya Rasulullah SAW. Kesimpulannya, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan keutamaan berinfak di jalan Allah, baik itu di jalan jihad, demikian pula di jalan menuntut ilmu. Siapa yang membelanjakan jalannya di jalan jihad, dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan dakwah, maka dia mendapatkan pahala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babut tahannudi indal qital. Bab memakai minyak wangi khusus untuk jenazah ketika berperang. Bab ini ditulis Imam Bukhari untuk menjelaskan disyariatkannya memakai minyak wangi yang biasa dipakai mayit lil qital atau indal qital, ketika berperang di jalan Allah. Demikian para sahabat ketika
berperang di jalan Allah, mereka memakai minyak wangi khusus untuk mayit. Kalau di Indonesia minyak khususnya apa? Minyak serimpi ya. Minyak serimpi. Sekarang ada orang pakai minyak serimpi untuk sholat contohnya. Orang-orang yang lain bingung, ini ada apa ini? Kau pakai minyak serimpi, takut. Tetapi para sahabat tidak demikian. Para sahabat bahkan mereka memakai kain kafan. Jadi kita berperang memakai kain kafan. Kain kafannya dipakai. Ini musuh sudah gemeter melihat orang seperti itu. Jadi musuh yaitu ketakutan melihat siapa yang berperang siap menghadapi kematian. Bukan hanya siap saja, mereka ingin gugur di jalan Allah. Maka Hafidz Ibnu Hajar berkata, ini menunjukkan masyru'iyah at-tahyi'ah lil maut bil kafani wal hanud. Bersiap untuk menghadapi kematian dengan memakai kain kafan dan juga dengan memakai minyak wangi khusus untuk mayit. Demikian yang yaitu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu, karena mereka rindu dengan surga. Para sahabat itu rindu dengan surga. Tidak seperti mayoritas manusia hari ini. Mereka terkena penyakit waham, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Tapi para sahabat mereka ingin syahid di jalan Allah. Jadi mayoritas para sahabat berdoa minta syahid di jalan Allah. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Qala haddatsana Khalid ibnu Al-Harits. Qala haddatsana Ibnu Aun an Musa ibni Anas. Qala wa dzakara yaumal yamamah. Dan disebutkan yaitu perang Yamamah. Perang Yamamah yaitu perangnya kaum muslimin melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Qala ata Anas ibnu Malik Thabit ibnu Qais. Anas ibnu Malik mendatangi Thabit ibnu Qais. Thabit ibnu Qais Al-Ansari, sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Wa qad hasara an fakhidaihi. Ketika itu yaitu Thabit ibnu Qais membuka pahanya, mengolesinya dengan minyak wangi. Wa huwa yatahannatu. Dia mengolesi badannya dengan yaitu minyak wangi khusus untuk jenazah. Faqala ya ammi ma yahbisuka alla taji'ah. Wahai paman, apa yang menahanmu engkau tidak yaitu ikut perang? Apa yang menghalangimu untuk menyerang musuh? Qala al-ana ya ibna akhi. Thabit ibnu Qais berkata, sekarang wahai keponakanku, sekarang aku akan masuk ke medan peperangan. Wa ja'ala yatahannatu yakni minal hamud. Dia masih mengolesi badannya seluruhnya dengan minyak wangi, dengan minyak wangi khusus untuk jenazah. Ini menunjukkan dia siap untuk gugur di jalan Allah. Tsumma jaa fajalasa. Kemudian dia datang dan duduk. Itu duduk di tengah-tengah shaf perperangan, yaitu duduk di tengah-tengah shaf barisannya kaum mujahidin.
Fadzakara fil hadithi inkishafan minan nas. Lalu di dalam, yaitu ceritanya, di dalam perbincangannya disebutkan kaum muslimin mundur dari serangan musuh. Inkishafan ay annahum mahzumin. Faqala hakadha an wujuhina hatta nudaribal qaum. Maka Thabit ibnu Qais berkata, demikian, biarkan mereka, kasih wajah kita, biarkan aku menghadapi mereka, buka jalan untukku supaya aku, yaitu menyerang musuh, hatta nudarib al-qauma. Ma hakada kunna naf'alu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini kita dulu berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mundur kita ini. Tapi kita memberikan mereka wajah kita, badan kita. Kita siap gugur di jalan Allah. Bi'sa ma awwadtum aqranakum. Alangkah buruknya kebiasaan kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Kalian membiarkan musuh menyerang kalian, kalian mundur ke belakang. Ini perbuatan yang tidak baik. Akan tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memberikan wajahnya, badannya menghadap musuh sampai dimenangkan oleh Allah atau sampai mereka gugur di jalan Allah. Kemudian disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, yaitu riwayat yang lain, ketika itu Thabit ibnu Qais memakai kain kafan dua kain kafan. Wa qad tahannata wa labisa thawbaini abyadain yukaffinu fihima. Dia pakai baju kain kafan dua kain kafan yang berwarna putih. Wa qad inhazamal qaum, dan kaum muslimin mundur ke belakang. Qala inni abra'u, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula'il musyrikun. Thabit ibnu Qais berkata, ya Allah, aku berlepas diri dari yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wa a'tadiru ilaika mimma sana'a haula', dan aku meminta udzur kepadamu dari yang dilakukan kaum muslimin. Tsumma qala bi'sa ma awwadtum aqranakum mundul yaum. Kemudian Thabit ibnu Qais berkata, alangkah buruknya sikap kalian menghadapi musuh kalian. Kenapa kalian mundur? Kenapa kalian takut mati? Khallu bainana wa bainahum sa'atan. Biarkan antara kami dan mereka sesaat saja. Fahamala faqatala hatta qutila. Maka dia maju sendiri menghadap musuh sampai terbunuh di jalan Allah. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an jami'is sahabah. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan dibolehkannya atau disyariatkannya memakai minyak wangi khusus jenazah ketika berjihad di jalan Allah. Jadi bukan main-main sudah pakai minyak wangi, memakai kain kafan, siap menghadapi kematian. Bukan hanya siap menghadapi kematian, tapi semangat untuk menghadapi, menyongsong, yaitu syahadah, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para sahabat, mereka mengetahui keutamaan mati syahid di jalan Allah karena mereka merindukan surga. Mereka rindu bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kebanyakan kaum muslimin, mereka cinta dunia dan takut mati. Wal iyadu billah. Kemudian bab berikutnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah,
Babu fadli tali'ah. Bab keutamaan mata-mata. Mata-mata di sini adalah mata-mata yang mengintai, yaitu apa yang dilakukan musuh, memata-matai gerak-gerik musuh. Maka siapa yang menjadi mata-mata ketika jihad di jalan Allah, pahalanya sangat besar, karena resikonya juga besar. Karena mata-mata apabila tertangkap langsung diapakan? Dibunuh. Mata-mata ini kalau tertangkap dibunuh. Karena jadi sampai sekarang kalau ada mata-mata, yaitu memata-matai negara kemudian ditangkap, dibunuh. Ini hukum internasional seperti itu. Maka siapa yang menjadi mata-mata ketika jihad di jalan Allah, maka dia mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis, qala haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim namanya Fadl ibnu Dukain. Fadl ibnu Dukain al-Kufi, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi dahulu ulama salaf, ulama ahlul hadis, hafalannya sangat kuat sekali. Kalau dikatakan hafid, benar-benar hafid sekali. Kuat sekali hafalannya. Bukan hanya murajaah, bahkan hafalan yang belum dimurajaah teliti sekali. Ahmad ibnu Mansur, demikian pula Ahmad ibnu Hanbal dan Yahya bin Ma'in, sepulang dari Abdul Razak ibnu Hammam yang ada di Yaman, melakukan perjalanan kaki melewati yaitu kampungnya Abu Nuaim, karena Imam Ahmad rumahnya di Baghdad, Abu Nuaim di Kufah, dan di perjalanannya melewati kampungnya Abu Nuaim. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, saya akan tes hafalannya ulama ini. Jadi saya akan bacakan 3 kertas. Masing-masing kertas ada 10 hadis dengan sanad-sanadnya. Kemudian disusupkan hadis yang dhaif 1. Kalau Abu Nuaim ini tidak mengkritisi, maka Abu Nuaim riwayatnya dhaif. Kalau mandu-mandu saja, maka Abu Nuaim tidak ada lagi di Sahih Bukhari. Yang meneliti Abu Nuaim itu Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin fil hadis, gurunya Imam Bukhari. Maka Yahya bin Ma'in membacakan hadis, qala hadatsana, disusupi 1 hadis untuk menjebak. Kalau terjebak, maka dia riwayatnya diragukan. Abu Nuaim ini bukan lagi hafid. 1 kitab selesai, Abu Nuaim sadar ini saya ini dijebak ini. Kemudian dibacakan 1 hadis yang lainnya, 1 kitab yang lain, 1 lembaran yang lain, disusupi hadis yang dhaif. Kemudian 1 lembar lagi, Abu Nuaim diam saja, orang-orang tidak sadar. Setelah selesai membaca kitabnya,
Abu Nuaim melihat kepada Ahmad bin Hanbal. Maka Abu Nuaim berkata, tidak mungkin Ahmad bin Hanbal melakukan perbuatan ini. Tidak mungkin. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sudah dari dulu terkenal dengan kemuliaan akhlaknya. Semenjak dia menuntut ilmu. Awaan balu. Dia tidak seperti itu. Adapun Ahmad bin Mansur, Abu Nuaim mengatakan ini wallahu a'lam, ragu-ragu saya. Kemudian setelah itu melihat Yahya bin Ma'in. Setelah melihat Yahya bin Ma'in, Abu Nuaim langsung berdiri, langsung disendang dadanya. Keluar kamu sana. Ukhruj. Langsung ditendang dadanya. Diusir semuanya, tiga-tiganya. Setelah keluar, maka Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menegur, bukankah aku mengatakan kepadamu jangan melakukan itu? Maka Yahya bin Ma'in berkata, demi Allah, tendangannya ini lebih aku sukai daripada aku safar dari Baghdad menuju Yaman. Tendangannya Abu Nuaim ini lebih aku sukai. Jadi Yahya bin Ma'in mendapatkan ilmu bahwasanya Abu Nuaim benar-benar hafidh mutqin. Ini kalau orang sekarang diteliti seperti itu, nggak pakai murajaah, nggak pakai apa, disusupi hadis yang bukan dari hadisnya atau hadis yang dhaif. Ya kita tidak tahu, apalagi dengan sanad-sanadnya. Ini menunjukkan bagaimana yaitu luasnya ilmunya orang-orang terdahulu. Demikian Abu Nuaim, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala hadatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah. An Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir al-Qurashi. Muhammad ibn al-Munkadir seorang penuntut ilmu yang tangguh. Seorang penuntut ilmu yang tangguh. Pernah suatu hari dimarahi oleh Jabir ibnu Abdullah. Itu Jabir ibnu Abdullah sholat memakai satu kain saja, pakai sarung saja, sedangkan bajunya digantung. Maka Muhammad ibnu al-Munkadir menegur Jabir, tusalli fi thawbin wahid wa thawbuka mu'allaqatun. Wahai Jabir, wahai imam, wahai guru, kenapa engkau sholat memakai satu sarung saja yang diikat di lehernya, di pundaknya, sedangkan bajumu kamu gantung? Ada apa ini? Maka Jabir berkata, liyarani ahmaqu misluka, supaya orang yang dungu sepertimu melihatnya. Liyarani ahmaqu misluka. Jadi Jabir menegur dengan keras. Tapi Muhammad ibn al-Munkadir tahu ini adalah pendidikan. Ini adalah pendidikan dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Lalu Jabir berkata, wa ayyuna kana lahu thawban inda fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat yang memiliki dua baju di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya mayoritas sahabat yaitu memiliki satu baju saja, dan itu digunakan untuk sholat. Maka yang dilakukan Jabir, satu, untuk menjelaskan bahwasanya sholat memakai satu kain itu boleh. Dua, untuk menjelaskan kadang-kadang hendaklah kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang-kadang hendaklah kita sholat memakai satu kain saja. Inti kepada pembahasan kita, Jabir tadi menegur dengan keras.
Tapi Muhammad ibnul Munkadir tidak ngambek, tidak mutung. Maka Allah mengangkat derajatnya Muhammad ibnul Munkadir menjadi ulama besar kaum muslimin. Maka dikatakan yajtami'u ilaihi as-salihun, orang-orang saleh berkumpul di majelisnya, yaitu Muhammad ibnul Munkadir. Fakana idza qara'a al-Qur'an la yatamalak, apabila membaca Al-Quran tidak bisa menahan tangisannya. Bukan hanya membaca Al-Quran, bahkan ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menahan dirinya. Jadi Muhammad ibnul Munkadir orang yang sangat khusyuk. Kalau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis, tidak bisa menahan air matanya. Muhammad ibnul Munkadir meninggal dunia pada tahun 130 Hijriah. An Jabir radhiyallahu anhu. Berapa hadisnya Jabir? Luqman. Mana Luqman? Berapa? 1540. Hadisnya Jabir Ibnu Abdullah 1540 radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ya'tini bi khabaril qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khandaq, siapa yang membawaku, siapa yang datang kepadaku membawa berita tentang pasukan sekutu, siapa yang menjadi mata-mata untuk datang kepada mereka, lalu dia datang kepadaku menyampaikan berita tentang mereka. Yaumal Ahzab, yaitu pada waktu perang Ahzab. Qala Zubair, Zubair berkata, ana, aku ya Rasulullah. Zubair ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala man ya'tini bi khabaril qaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, siapa yang datang kepadaku membawa berita musuh. Qala Zubair, ana, aku ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi az-Zubair. Setiap nabi memiliki penolong setia. Al-hawari, penolong setia. Wa hawariyi az-Zubair, dan penolong setiaku di antaranya adalah Zubair ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlut tali'ah. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan mata-mata ketika berjihad. Adapun mata-mata untuk mencari kesalahan orang lain itu perbuatan tercela. Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Janganlah kalian mencari kesalahan apa? Orang lain. Kemudian kalau diceritakan maka jadinya adu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Orang yang adu domba diancam tidak masuk surga. Tidak akan masuk surga qattatun, artinya namam, orang yang suka adu domba, orang yang melihat yaitu kesalahan orang lain kemudian diceritakan kepada orang lain. Ini perbuatan yang tercela, kecuali untuk jihad fisabilillah. Kecuali untuk jihad fisabilillah, mencari yaitu berita tentang musuh. Ini mata-mata yang mulia di sisi Allah. Adapun mata-mata untuk yaitu sesama kaum muslimin, ini perbuatan yang sangat tercela. Berita yang disampaikan dari orang yang mencari kesalahan orang lain namanya namimah. Namimah itu adu domba, termasuk dosa besar yang diancam siksa kubur dan diancam siksa neraka
wal iyadu billah. Jadi bukan berarti dari hadis ini dianjurkan jadi apa? Mata-mata, semuanya jadi mata-mata. Nah, ini tidak boleh. Kecuali kalau ditunjuk oleh waliul amr, pemimpin. Kecuali ditunjuk oleh waliul amr menjadi mata-mata, yaitu untuk maslahat negara, maslahat pemimpin kaum muslimin, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun hal yub'atsu tali'atu wahdah. Bab apakah mata-mata diutus sendiri saja. Bab ini menjelaskan bahwasannya, yaitu bab ini menjelaskan dibolehkannya mengutus mata-mata seorang saja. Nah, ini menunjukkan keberanian, yaitu sahabat Zubair ibn al-Awwam menjadi mata-matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Shadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah qala haddatsana Ibnu al-Munkadir annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala nadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, yaitu para sahabat, memotivasi mereka untuk menjadi mata-mata. Qala sadaqa adunhu yaumal khandaq, itu pada waktu perang Khandaq, itu perang Ahzab. Fantadaba Zubair, lalu Zubair berkata, aku ya Rasulullah. Bangkitlah Zubair, siap untuk menjadi mata-matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nadaban nasa fantadaba Zubair, thumma nadaban nasa fantadaba Zubair. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, dan setiap kali Zubair berkata, aku ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyya Az-Zubair bin al-Awwam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki penolong setianya, dan penolong setiaku adalah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Demikian kajian kita pada pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.